Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kabarnya sehat semua atau tidak? Sehat. Baik, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba Zafir memimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku. Baik, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi setelah Sabtu kemarin kita pembelajaran KKA. Nah, untuk pertemuan berikutnya masih ingat tentang KKA? Masih. Yang diingat apa? KKA di sekolah? Iso. Baik. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang KKA, kita akan melanjutkan kembali terkait dengan materi KKA yang berikutnya. Seperti yang sudah Bu Chandra informasikan di grup, bahwasanya hari ini kita akan belajar terkait coding dan kecerdasan artifisial, terutama pada topik pemanfaatan kecerdasan artifisial. Baik. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah, mungkin bisa salah satu membantu Bu Chandra untuk membacakannya. Kecerdasan artifisial Ya. atau KA adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Baik. Contoh sederhananya apa saja? Siapa yang tahu? Coba contohnya ada asisten virtual, ChatGPT, Google Assistant, mobile tanpa supir, rekomendasi film di Netflix. Oke. Baik, kita lihat pemaparan berikut ini ya, Cah ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata Coba diperhatikan. AI apa itu? Apakah AI jahat seperti film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sedang merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ada yang biasa menggunakan pakai sidik jari maupun pakai face? Ada? Di HP orang tuanya ada. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur Keep Face pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Oke. Baik. Nah, anak-anak, banyak sekali aplikasi maupun jenis-jenis AI ataupun coding yang biasa anak-anak lihat. Baik, berikutnya anak-anak, setelah anak-anak tadi melihat video yang berhubungan dengan materi atau pemaparan kecerdasan artifisial, nah kita lihat manfaat KA atau kecerdasan artifisial itu apa saja. Mungkin ada yang bisa membantu Bu Chandra untuk membacakan? Oke, siap, Sabti, silahkan. Ya, dibaca dari situ boleh atau dari depan? Dari situ enggak apa-apa. Membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat dan efisien, Betul. mempermudah pencarian informasi, memberi hiburan, musik, film, game, membantu dunia pendidikan belajar online,
penerjemah digunakan di bidang kesehatan, transportasi, bisnis, dan pertanian. Oke, bagus sekali. Coba sekarang anak-anak buka Chrome-nya, kemudian cari Google Translation. Coba anak-anak silakan lihat di Google Translation. Silakan buka seperti Bu Chandra ini Chrome, kemudian coba Google Translation. Oke. Coba kita artikan, kira-kira pengen mengartikan apa ini? Ini ada bahasa Inggris ke Indonesia, atau kita balik Indonesia dulu ke bahasa Inggris. Coba diartikan. Apa kira-kira mau diartikan apa? Hari ini sangat panas. Hari ini sangat panas. Oh, bocah. Bahasa Inggrisnya apa ini? It is very hot today. Kalau misalkan hari ini saya senang. Today I am happy. Nah, penak enggak Cah mengartikan dalam bahasa Inggris? Mudah. Coba kalau pakai kamus, sulit atau tidak? Lebih sulit ya? Oke, baik. Ini adalah salah satu dari manfaat AI yang disebutkan oleh Septi tadi. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di Google Classroom-nya. Dibuka di Google Classroom-nya. Iya, Google Classroom. Oke, postingannya Bu Chandra dilihat yang paling atas sendiri. Iya, nomor 1. Oh, nomor 2, maaf. Nomor 2. Oke, kuis menjodohkan AI. Nah, cocokkan gambar AI dengan fungsinya. Anak-anak biasa ini melihat atau menggunakan AI untuk kehidupan sehari-hari. Klik gambar AI di sebelah kiri, lalu klik fungsi yang tepat di sebelah kanan untuk mencocokkan. Siapa yang mau mencoba? Kalau sidik jari? Sidik jari? Oke, sidik jari yang mana? Berarti ini sama ini? Oke, dicoba. Ayo, bisa? Dicoba, ayo, coba. Zafir, coba dari sini. Zafir dari sini. Gak apa-apa, dari sini. Coba diklik. Silahkan diklik. Oke. Oke, ya, boleh diklik, Fir. Guys, lanjut. Ayo semuanya mencoba. Siapa yang dapat nilainya? Skornya penuh, tidak ada yang salah. Diklik ini. Nah, seperti Zafir ini. Klik, kemudian sebelahnya juga diklik. Langsung ada tanda panahnya. Sudah? Sudah? Oke, good. Periksa jawaban. Coba. Oke, bawah. Ya, siapa yang benar semua? Oke, bagus. Banyak sekali yang betul semua. Ayo, Bir. Ayo, lanjut, Bir. Masih satu lagi. Oke. Kalau 8/8 berarti betul semua. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya Bu Chandra minta masih seperti ini. Ayo, siapa yang berani mencoba? Ke depan, maju, silahkan. Silahkan menjodohkan mana gandengannya seperti yang ada di Chromebook kalian. Ayo, maju. Silahkan. Dengan warna yang berbeda, nanti spidolnya pelan. Oke, bergantian. Ya, ke bawah. Dari sini. Ayo, masih ada? Silakan. Ayo. Ada apa? Monggo. Ayo, Pak. Zafir juga boleh. Oke, betul sekali. Enggak bisa. Baik, yang sidik jari kira-kira yang mana? Sidik jari? No. Nah, itu burak belum maju.
Yes. Terus ChatGPT? Ke Sakwa. Google Translate? Kamu siapa tuh? Aku itu gak kena Google Translate. Yang mana? Oke, kasih. Google Translate menerjemahkan. Baik, anak-anak coba lihat. Nabila akan menjelaskan terkait contoh gambar KKA dengan kehidupan sehari-hari yang ada fungsinya. Apa saja Nabila coba? 1. Sidik jari. Sidik jari untuk apa? Membuka kunci HP dengan sidik jari. Oke, bagus. Terus? Ya, yang lain? Membuka kunci HP dengan wajah. Oke, membuka kunci HP dengan wajah. Baik. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nabila. Tepuk tangan untuk Nabila. Baik, selanjutnya Farhan yang akan menjelaskan terkait gambar KA dalam kehidupan sehari-hari dan fungsinya. Apa saja, Han? ChatGPT adalah asisten virtual menjawab pertanyaan, membantu mencari informasi, pemecahan masalah, dan percakapan interaktif. Oke. Kalau yang lainnya apa? Google Map Apa Google Map? menunjukkan rute, arah, jarak, dan estimasi waktu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Farhan. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak kalian lihat. Anak-anak coba. Kalian tadi kan melihat banyak sekali contoh-contoh KA yang punya manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ayo jujur, siapa sing gawe Google Map? Ngajeng. Nah, sing gawe Google Translation negara bahasa Inggris. Oke, anak-anak sing shopping online tul gini. Bayah iki para cewek-cewek mesti ya. Wah, yang cowok mesti juga sama. Nah, anak-anak terkait dengan jenis-jenis KA dan pemanfaatannya, maka pengguna KA itu bisa dikategorikan sebagai KA, pengguna KA aktif dan pasif. Apa yang dimaksud dengan pengguna pasif? Siapa? Coba baca dulu. Pengguna pasif. Abi, pengguna pasif itu apa? Kalau pengguna pasif itu apa? Pasif KA digunakan hanya sebagai alat bantu, tidak membuat keputusan. Contoh, Google Map menunjukkan jalan kita yang dipilih atau mau lewat mana. Iya. Jadi menggunakan Google Map itu anak-anak berarti termasuk pengguna aktif apa pengguna pasif? Aktif apa pasif kalau menggunakan Google Map? Pasif, karena hanya kamu tidak menentukan keputusan secara langsung, Google Map yang mengarahkan. Itu artinya pengguna pasif. Kemudian kalau pengguna aktif bagaimana? Kalau pengguna aktif, coba Hana. Kalau pengguna aktif bagaimana? KA ikut mengambil keputusan atau bertindak otomatis, contoh mobil otonom tanpa supir yang berjalan sendiri, sistem rekomendasi TikTok, Spotify yang memilih konten sesuai minat kita. Ya, jadi kalau aktif maka dia mengambil keputusan atau bertindak secara otomatis. Contohnya mobil otomatis itu tadi. Baik. Nah, kalau begitu kita lanjut ke permainan berikutnya yang ketiga di Google Classroom. Silahkan dibuka anak-anak. Nah, di situ ada word ya. Kenapa? Ya, namanya ditulis. Silakan. Oke, kita cocokkan bareng-bareng. Misalkan namanya adalah, ayo Zabi. Yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan. Apakah AI jahat dengan minat dan kebutuhan kalian? AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur Main catur lawan komputer. yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan Menggunakan aplikasi Facebook. Aktif atau kalau pasif? kalian terbiasa nonton Pasif, oke. misalnya, Oke. muncul rekomendasi Lihat skornya. enggak jauh-jauh dari So answer. Iya. Ada yang dapat nilai 100? Ada yang dapat nilai 100? Wah, keren. Tepuk tangan lagi dong. Dapat 100. Oke, good. Nah,
Berarti kalau sidik jari ini aktif apa pasif ya? Menyesuaikan dengan aplikasi. Sidik jari pasif. Kalau ini pas Juga ada apps untuk menganalisis aktif, cuma gini doang. dan perkiraan waktu. Oke, kalau ChatGPT aktif karena kita yang memerintah ya. Kalau Google Map tadi pasif. Oke, dan seterusnya. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk Oke, nah anak-anak terkait kecerdasan artifisial tadi. Apakah kecerdasan artifisial itu selalu aman digunakan? Menurut kalian bagaimana? Anak-anak, KA itu apakah selalu hasilnya baik untuk digunakan terus? Kira-kira ada dampak negatifnya apa tidak? Kemarin ada yang viral, bikin gambar, dimasukkan ke Gemini, jadi miniatur kecil. Ya, sempat ngikut tren itu enggak? Enggak, ada yang ikut, ada yang enggak. Kira-kira itu aman enggak sih? Muka kita dimasukkan ke dalam sistem tersebut, enggak tahu ya. Tapi kalau misalkan orang yang mungkin pintar ya, lebih pintar itu dipakai, nah, apa namanya, mungkin bagian dari tubuhnya itu terus kemudian dipakai untuk hal-hal yang negatif misalkan, merugikan kita enggak? Iya, jadi KA itu harus digunakan dengan bijak karena kadangkala juga memiliki dampak negatif. Nah, apa saja dampak KA itu secara positifnya? Yang pertama, apa saja? Coba. Membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Apalagi yang kedua? Kedua, memberi solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membuka. Betul. Nah, kita lihat etika KA itu apa saja. Ayo coba mungkin Arin bisa membantu membacakan. Etika KA guna AI untuk hal positif bukan kejahatan. Ya. Hormati privasi orang lain, jangan sembarangan memasukkan data pribadi. Enggan plagiat, gunakan AI sebagai pendukung bukan untuk menyalin mentah. Iya, kemudian Selalu cek kebenaran informasi yang diberikan AI. Terus Bersikap jujur bila hasil karya dibuat dengan bantuan AI. ya, betul sekali. Baik, selanjutnya kalau sudah anak-anak lihat pada Google Classroom evaluasi, diklik semuanya. Pengertian KA adalah kemampuan komputer meniru berpikir seperti manusia. Terus yang sidik jari gunanya untuk apa? Sidik jari untuk membuka kunci HP dengan sidik jari. Oke, Touch ID. Touch ID. Touch ID membuka kunci HP dengan wajah atau face. Kasih tepuk tangan untuk Zabir. Baik anak-anak, tadi kan sudah Bu Chandra bagikan terkait refleksi ya. Nah, coba anak-anak simak refleksi dari Rara terkait pembelajaran KKA hari ini. Ya, Ra? Apa saja yang kalian pelajari hari ini? KKA, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Oke, terima kasih untuk Rara. Tepuk tangan untuk Rara. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar terkait dengan pemanfaatan AI. Apa saja yang anak-anak biasa lihat, AI yang biasa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Google, apalagi? Facebook, TikTok, Shopee. Nah, anak-anak tadi, ya, Kak AI tadi ada dampak positif dengan dampak negatifnya. Salah satu dampak positifnya apa? Kayak sama belanja, lebih mudah, apalagi selain lebih mudah, lebih cepat, nggih. Kalau belanja nggak perlu jauh-jauh, lebih gampang, nggih. Nah, baik, dalam penggunaan KA,
itu kita harus menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, agar tidak merugikan siapapun, KA itu sebagai pengguna kita harus bisa memahami bagaimana penggunaannya agar tidak merugikan orang lain. Nah, terakhir anak-anak, Bu Chandra pesan, privasi penggunaan harus tetap dijaga agar data pribadi kita tidak disalahgunakan. Jadi, anak-anak bisa menggunakan tren sekarang yang lagi viral, tapi hati-hati dengan data kita. Jadi, bijaklah dalam menggunakan AI. Nah, anak-anak nanti tugasnya, anak-anak silakan membuat poster dari Canva yang berhubungan dengan bijak menggunakan AI. Bisa ya? Dicoba lagi. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Bu Chandra minta salah satu memimpin doa. Zafir? Baik, semua memperhatikan. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan terus semangat belajar. Tepuk semangat. Kakak Adi sekolah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Boleh dirapikan Google Chromebook-nya di